Solusi terakhir terbaik adalah ketika Anda punya perkutut gestang, baik itu siapan ataupun indukan yang sudah sering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang perkutut over birahi yang terutama untuk yang gestang alias ngawini tangkringan. Ya, ini penyebabnya apa? Cara mengatasinya bagaimana? Yuk kita bahas bersama-sama sesuai dengan apa yang telah saya dapat dari peternakan saya. Oke, yang baru nonton channel Hanawi, bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, ya, di like, di subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang, dan nyalakan lonceng bila Anda membutuhkan pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih atas semua partisipasi teman-teman dalam YouTube saya. Semoga berkah untuk kita semua. Oke. Nah, yang pertama, gestang itu terjadi karena over birahi, teman. Ya, jadi Anda harus paham betul bahwa gestang itu terjadi karena over birahi. Nah, cara mengatasinya ya sama saja seperti perkutut over birahi lumrahnya. Ya, itu yang pertama. Ini tonton sampai akhir ya. Jadi aku gak salah paham. Kadang teman-teman komen tuh nontonnya nggak sampai akhir, tetapi komen. Padahal jawabannya ada di video itu juga. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah diganti tangkringan lebih kecil. Ya, jadi tangkringannya itu jangan besar-besar. Saya sering ngomong ke teman-teman, tangkringan perkutut itu kalau bisa itu sebesar kurang lebih jari telunjuk ya, jari telunjuk saya. Intinya ketika perkutut nangkring ya, nangkring di tangkringan itu jangan sampai jari-jarinya ini numpang seperti ini misalnya ya. Jadi misalnya harusnya jari-jari perkutut itu nggak numpang tapi pas. Nah, ketemu seperti ini. Antara jari jempol sama jari telunjuk seperti ini. Paling tidak seperti ini. Jangan sampai numpang seperti ini. Nah, kalau gestang coba diganti yang lebih kecil. Ini untuk menetralisir dia tidak ngawin tangkringan tadi. Ini yang cara pertama. Yang kedua, bisa pakai cara mengatasi cabut bulu yang pernah saya katakan kemarin. Ya, bagaimana cara mencabutnya sudah saya praktekkan juga, yaitu dengan cara dicabut semua sayap kanan dan kiri, menyisakan 3-4 helai di bagian ujung sayap ya. Jadi pangkal sayap ini sampai sini dihabiskan, disisakan 3-4 helai. Ini fungsinya untuk apa? Mengurangi over birahi perkutut tersebut. Nah, cara ini sebenarnya semua cara nanti yang saya sampaikan untuk khusus perkutut gestang ya. Ini sebenarnya juga berhasil, cuma tidak bisa maksimal. Ya, yang terakhir saya sampaikan dulu. Yang terakhir adalah cara memandian. Memandikan perkutut itu juga bisa mengurangi over birahi perkutut kita. Cuma saya tekankan sekali lagi, pemandian ini harus dilakukan kalau di peternakan harusnya pagi hari. Ya, dilakukan di pagi hari rutin. Sampai kapan, Mas Han? Sampai perkutut tersebut tidak gestang lagi. Oke, tidak gestang lagi. Nah, ini yang paling pokok ya. Ini yang paling pokok, harus Anda perhatikan betul-betul dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, bahwa perkutut gestang ini bisa diatasi. Cuma kalaupun sembuh, kemungkinan gestang lagi itu ada. Ya, sekali lagi kemungkinan gestang lagi itu ada. Beda lagi dengan saling hajar. Itu biasanya banyak sembuhnya dengan sistem cabut bulu. Misalnya pasangan dua-duanya jantan dan betina ini, yang jantan hajar betinanya karena over birahi. Nah, ini diatasi dengan cara sistem cabut bulu yang saya sampaikan di awal. Itu bisa sembuh, bisa produk bagus lagi. Saya sering mempraktekkan itu dan alhamdulillah produknya bagus lagi. Cuma kalau yang gestang ini dengan cara apapun menurunkan birahi dari awal sampai akhir, dari ganti pangkringan dan lain-lain, itu kemungkinan sembuh itu ada, cuma kemungkinan kambuh lagi juga banyak. Karena dari sekian pasangan yang gestang di peternakan saya, itu cuma nggak ada 10% yang sembuh. Jadi 90% up itu rata-rata kembali gestang lagi.
Nah, solusi terakhir terbaik adalah ketika Anda punya perkutut gestang, baik itu siapan ataupun indukan yang sudah sering produk, itu lebih baik diganti, ya, lebih baik diganti. Nah, cara menggantinya bagaimana? Anda harus paham betul si betina. Misalnya yang gestang kan jantan. Kalau gestang jelas jantan, nggak mungkin betina kan. Yang gestang jantan. Ini Anda carikan perkutut jantan yang siap dengan betinanya ini. Siap dalam arti di sini Anda paham betul birahi betinanya. Misalnya betinanya kurang birahi, masukkan saja jantan di usia 3-4 bulanan. Ini yang terbaik. Ya. Kalau perkutut betinanya sudah kerot dan lain-lain, birahinya sudah memuncak, Anda carikan perkutut juga yang siap untuk reproduksi, jantan yang siap kawin. Ini harus Anda pahami betul-betul. Kalau tidak apa? Kalau tidak terjadi over birahi seperti yang saya katakan di awal, jantan menghajar betina tadi ataupun sebaliknya. Misalnya ada, betinanya sudah kerot-kerot dan lain-lain, sudah disarang dan lain-lain, sudah mendekati masa produksi seperti yang saya ceritakan di video-video yang lalu. Ciri-ciri perkutut birahi kan sudah ada di video. Ciri-ciri perkutut mendekati masa produksi juga ada videonya. Nah, kalau perkutut sudah mempunyai ciri-ciri itu, Anda masukkan jantan yang sudah siap ngawin. Kalau tidak, nanti yang saya takutkan adalah jantannya ini dihajar oleh sang betina. Nah, apakah itu boleh dipindah ataupun di kandang semula, Mas An? Lebih baik di kandang yang lain. Kalaupun tidak ada kandang lain, di kandang semula nggak masalah. Cuma ini tadi, masalah birahi antara yang mau dimasukkan jantan ataupun betina yang tadinya di dalam, ini harus sinkron alias seimbang. Biar apa? Biar cepat produksi. Kalau nggak imbang, yang saya takutkan tadi terjadi over birahi. Nah, perkutut gestang ini jarang terjadi di perkutut anggungan. Gacoran jarang. Yang biasanya terjadi adalah di peternakan. Ya, jadi inilah teman statement yang bisa saya buat dari pengalaman yang saya dapat dari peternak saya, ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya membuat statement itu jelas sudah ada rekomendasinya, sudah ada contohnya. Jadi nggak asal ngomong. Kayak kemarin ada tanya, ya, tambah sedikit. Apakah perkutut blorok dan blorok bisa diternak, Mas Ani? Bisa, jawabannya itu bisa. Cuma kalau perkutut blorok, ya setahu saya pengalaman saya, itu kalau Anda ternak blorok, itu tidak jaminan anak-anaknya keluar blorok. Karena yang terjadi di peternakan itu sering ternak blorok, tapi anak-anaknya tidak blorok. Kalaupun ada sistem kunci dari blorok itu, mungkin peternak di luar sana banyak yang sudah bisa mencetak perkutut blorok. Tetapi nyatanya apa? Ya, nyatanya di lapangan jarang sekali peternak yang punya perkutut blorok. Nah, blorok itu terjadi setahu saya karena pertumbuhan abnormal dan mutasinya kelainan gen. Itu yang terjadi pada perkutut blorok. Jadi sekali lagi saya tekankan teman bahwa perkutut blorok itu salah satu katurangan kalau diternak tidak bisa menurunkan gen bloroknya. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati di sini dalam mengawali ternak. Ojo gembang kepencot. Oke teman, sekian. Ada banyak kata yang salah, mohon dimaafkan ya, sekedar sharing. Sekali lagi tidak ada unsur apapun di dalam video saya selain mengatakan kebenaran dalam sebuah peternakan sepengalaman saya. Salam ngutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.